Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. pagi Pak. Ya, pada hari ini kita melakukan pertemuan pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Silahkan isikan daftar hadir pada yang sudah saya kirim ke chat. Baik, Pak. Yang terlambat join tidak dapat link absen berarti dianggap tidak hadir, tapi boleh mengikuti pembelajaran. Ya, apakah sudah selesai mengisi absennya? Bentar, Pak, bentar. Bentar Pak, tunggu Pak. Jaringan saya nge-lag Pak. Ya, apakah sudah? Sudah Pak. Nah, baik. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi dasar pada Linux Debian 10, dan juga kita sudah melakukan konfigurasi domain name server atau DNS pada pertemuan sebelumnya. Jadi, untuk pertemuan sekarang itu kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jika kalian belum menyelesaikan praktikum pada pertemuan sebelumnya, harap diselesaikan terlebih dahulu karena praktikum kali ini membutuhkan konfigurasi yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi web server. Nah, sebelum dipraktekkan, saya akan jelaskan dulu web server itu. Bentar. Sudah tampil PPT-nya? Halo? Udah, Pak. Sudah kelihatan Pak. Udah, Pak, jelas, Pak. Oke Pak, mantap. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, adakah di sini yang tahu apa itu web server? Tidak, Pak. Tidak ada? Nggak tahu, Pak. Ya, web server itu bisa merujuk pada hardware atau software yang menyediakan layanan akses kepada user melalui protokol komunikasi HTTP atau HTTPS atas berkas-berkas yang terdapat pada suatu situs web menggunakan aplikasi tertentu seperti web browser. Nah, jadi web server ini adalah
salah satu dari layanan dari server. Kemudian penggunaan paling umum web server ini adalah untuk menempatkan situs web. Namun pada perkembangannya pada saat ini tidak hanya situs web, tapi juga sebagai penyimpanan data ataupun untuk menjalankan sebuah aplikasi. Apa saja contoh web server yang ada? Nah, contoh web server yang ada itu seperti Apache, Microsoft Windows Server IIS, Internet Information Service, NING, Zeus, dan Sun Java. Nah, yang paling umum atau yang paling sering digunakan adalah Apache. Kemudian, bagaimana cara kerja web server? Nah, cara kerja web server itu secara singkatnya adalah ketika klien melakukan request melalui protokol HTTP atau HTTPS kepada server, kemudian server melakukan response atau feedback kepada klien. Nah, apa yang di-request dan apa yang direspon? Ketika klien merequest, yang di-request adalah alamat domain atau IP yang mengarah ke sebuah web server. Nah, ketika web server menerima request dari si klien ini, maka si web server akan memberikan respons kepada si klien. Nah, respons ini dapat berupa halaman web. Bagaimana jika apa yang diminta oleh klien tidak ada pada server atau web servernya? Ketika sebuah dokumen web atau halaman web yang diminta oleh klien namun tidak ada pada web server akan ditampilkan seperti pesan seperti 404, not found, error, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kepada inti langkah praktikum web server kita. Yang pertama adalah kita tentunya harus menginstal Linux Debian 10. Kemudian kita harus menyediakan sumber atau source instalasi. Sumber atau source instalasi ini dapat berupa DVD ataupun melalui mirror. Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan instalasi Apache, lalu mengkonfigurasinya dan mengujinya melalui web browser klien. Nah, sekarang Ananda sekalian, silahkan membuka virtual machine atau virtual box-nya masing-masing. Kita akan mempraktekkan praktikum web server ini. Baik, Pak. Apakah virtual box saya sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih PPT, Pak. Sudah? Apakah sudah tampil? Halo Ananda sekalian, apakah sudah tampil virtual box-nya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Nah, sekarang jalankan virtual machine yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya.
lag. Wow. Nah, sudah masuk. Silahkan Rogit menggunakan load. Nah, sebelum memasuki instalasi dan konfigurasi Apache Server, kita perlu memeriksa apakah komputer virtual atau GUES sudah terkoneksi ke PC host. Kita dapat menceknya menggunakan perintah ping. Kita lihat dulu IP dari komputer host. Nah, di sini sudah tersetting IP-nya sesuai dengan IP yang di virtual atau Debian kita. Jadi IP yang di sini mengikut kepada IP yang di Debian. Sekarang kita coba lihat titik 19 ping 92 1.19. Nah, ini tidak merespon. Hal ini dikarenakan di PC host atau laptopnya firewallnya aktif. Nah, jadi daripada ribet untuk menonaktifkan firewall, kita lakukan saja ping ke dalam si Debian. 2.168 1.119. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian hal yang perlu kita periksa lagi yaitu konfigurasi dari DNS server. Nah, masuk ke directory dari DNS server. Kita buka domain yang telah kita buat pada pertemuan DNS server. Nah, ini yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membuat salah satu dari domainnya yaitu www. Cukup satu saja untuk pertemuan kali ini. Kemudian yang perlu kita periksa lagi adalah apakah DNS-nya sudah berjalan atau belum. Kita bisa melakukan langsung ping ke domain. Nah, sudah respon. Karena konfigurasi jaringan dan konfigurasi DNS servernya sudah berhasil atau sudah jalan semua, kita bisa lanjutkan ke instalasi dari paket web server kita. Paket web server yang kita gunakan seperti yang saya katakan tadi, kita akan menggunakan Apache.
Nah, untuk menginstal Apache, kita perlu mengetikkan perintah apt get install spasi nama dari paket aplikasi yang ingin kita install. Nah, untuk Apache Server sendiri, nama paket aplikasinya adalah Apache 2. Nah, di sini kita disuruh memasukkan DVD 1. Masukkan DVD 1. Oh ya, saya lupa mengatakan kalau untuk instalasi saya menggunakan DVD karena jaringan biasanya terlalu lambat untuk menginstal. Saya gunakan DVD saja. Nah, instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kita lanjut ke bagaimana cara mengkonfigurasi web server kita. Untuk tingkatan SMK ini kita hanya perlu konfigurasi dasar. Nah, konfigurasi dasar ini mendasari pengaplikasian dari web server yang sebenarnya. Seperti misalnya kita ingin hosting atau apa, intinya adalah dasarnya ini. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita masuk ke direktori dari Apache. Nah, di dalam direktori Apache itu ada sites available dan sites enable. Jadi di dalam sites available ini kita akan membuat sebuah virtual host yang menangani domain www yang ada pada DNS server kita. Nah, jadi tidak semua yang ada di set available ada di set enable. Yang ada di set enable sudah pasti ada pada sites available. Jadi untuk agar misalnya virtual host kita sudah terbuat di set available, nah untuk menampilkannya di set enable kita perlu mengaktifkannya. Jadi sebelumnya kita buat dulu. Kita beralih ke directory sites available. Nah, di dalam set available itu ada file virtual host default 000 default yang menangani IP dan domain yang kita buat pada DNS server. Jadi jika kita langsung mengakses saja, kita cobakan di browser. www.smk.net. Nah, ketika kita belum mengkonfigurasi apa-apa, maka akan muncul halaman default dari Apache. Kemudian sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasinya dengan membuat virtual host yang menangani domain www. Kita kopikan file virtual host default. Oke, spasi kita buatkan nama dari virtual host yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan membuat smk.ekj.net.conf.
Nah, kenapa kita harus membuat .conf ini? Itulah aturan terbaru dari Debian 10 ini. Segala konfigurasi itu harus sama dengan konfigurasi aslinya. Nah, pada Debian sebelumnya, kita tidak perlu terlalu mengikuti format dari konfigurasi defaultnya. Nah, jadi sekarang kita harus mengikutinya smktkj.net. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi akan tercipta sebuah file virtual host baru bernama smktkj.net.conf. Sekarang kita buka virtual host yang telah kita buat, nano smktkj.net.conf. Nah, di sini kita isikan server name dan yang paling penting di sini kita isikan adalah server name dan dokumen root-nya. Untuk server name kita masukkan dari domain dari DNS yang telah kita buat, smktkj.net. Kemudian untuk dokumen root kita alihkan ke sebuah dokumen root baru. Kita buat smktkj. Oke. Untuk penyimpannya Ctrl X, Y, dan Enter. Apa langkah yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita keluar, kemudian masuk ke direktori yang kita buat pada dokumen root, cd/var/www/html/s. Oke. Nah, kita buat sebuah direktori baru dengan nama smktkj dengan perintah mk dir smktkj. Nah, kemudian enter tls. Sekarang sudah ada direktori dengan nama smktkj. Kita beralih lagi ke direktori smktkj. Dan kosong. Kita buat sebuah file HTML yang akan ditampilkan pada halaman website kita. Nah, kita buat sebuah file index.html. Nah, di sini masih kosong karena kita baru buat filenya. Kita ketikkan perintah HTML sederhana saja, HTML. Nah, ini dokumen HTML yang akan kita tampilkan pada halaman website kita. Oke, simpan. Oke, enter. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya kita akan mengaktifkan virtual host yang telah kita buat sebelumnya dengan perintah a to nsite spasi nama dari virtual host yang kita buat tadi, smktkj.net.conf. Nah,
Di sini dia sudah mengaktifkan virtual host smktkj.net. Kemudian kita perlu merestart atau mereload service Apache kita. Jadi kita reload dulu. Etc. Terus ini Apache 2. Kita lanjut. Tadi sempat terkendala karena Zoom kita putus. Efek dari Zoom gratisan, tapi tak apalah. Nah, sekarang kita restart service dari Apache 2 kita. Restart. Nah, sekarang sudah selesai. Yang selanjutnya kita lakukan adalah menguji virtual host kita sudah jalan atau belum. Kita bisa lakukan uji melalui web browser kita. Ini masih yang tadi. Coba kita reload. Dan HTML yang tadi sudah terbaca. Selamat datang di websitenya Anak TKJ. Nah, hal ini juga berlaku jika kita ingin menghosting sesuatu web pada server kita. Jadi sama saja halnya dengan ini. Kita tinggal memasukkan file web kita, dokumen-dokumen web kita ke dalam dokumen root di dokumen root pada virtual host. Nah, untuk praktikum kali ini cukup sampai di situ. Ada yang ingin tanyakan? Yang dari tadi juga mempraktekkan di laptopnya masing-masing ada kendala? Sejauh ini mantap, Pak. Jalan, Aman Pak. Pak, aman. Oke, jadi untuk praktikum hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Jangan lupa bikin laporan seperti biasa ya. Kemudian juga di link sudah saya kirimkan evaluasi atau contoh-contoh soal yang akan keluar pada UAS kita nantinya. Ya, itu Baik, Pak. dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk pertemuan sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih sama-sama. Pak.